Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Yudi Ardiana, NIM 19020137770. Saya akan membuat video mengenai penyajian teori materi 6, yaitu pengelolaan perubahan. Pengertian pengelolaan perubahan. Perubahan organisasi merupakan modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi memiliki dampak yang besar bagi organisasi itu sendiri. Dan tentunya perubahan itu diharapkan mampu memberi dampak positif yang membuat organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dorongan untuk perubahan organisasi. Dorongan untuk perubahan organisasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Contohnya, perubahan kebijakan lingkungan, perubahan tujuan dalam organisasi, perluasan wilayah operasi tujuan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi. Kalau internal di dalam organisasi dan kalau eksternal di luar organisasi, yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa faktor tersebut contohnya yaitu seperti faktor politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber alam, demografi, dan lain sebagainya. Perubahan terencana atau planned change adalah perubahan yang dirancang secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Perubahan reactive change adalah perubahan atau respon bertahap terhadap peristiwa ketika muncul. Perubahan reaktif dilakukan dengan cepat sehingga potensi untuk perubahan yang disusun dan dilaksanakan bisa mengakibatkan kebobrokan organisasi meningkat. Langkah dalam proses perubahan. Yang pertama, bangun kasus untuk perubahan. Yang kedua, bagikan visi misi kalian dan nilai-nilai dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, bangun sumber daya, baik itu sumber daya yang bisa dikelola dan sumber daya manusia yang mengelola sumber daya tersebut, dan cari informasi mengenai daerah sekitar, apa potensinya yang bisa berpengaruh terhadap organisasi. Dan yang keempat, kemampuan manajemen dan kepemimpinan. Yang keempat ini adalah langkah-langkah yang paling dibutuhkan dalam organisasi, karena kemampuan manajemen dan kepemimpinan dalam suatu organisasi berperan penting dalam memajukan sebuah organisasi. Dan yang terakhir, komunikasi. Nah, komunikasi sangat diperlukan dalam proses perubahan ini, karena dalam komunikasi kita bisa bertukar informasi antara satu dan yang lainnya untuk bisa memenuhi apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Saya mengambil kesimpulan bahwa tidak banyak orang yang suka akan perubahan, namun walau begitu perubahan tidak bisa dihindari dan harus kita hadapi. Karena hakikatnya memang seperti itu, maka diperlukan satu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan bisa diminimalisir dan perubahan tersebut dapat mengarah pada titik yang positif. Baik, sekian pemaparan materi mengenai perubahan ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.